Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianti dengan NIM 4201422003 dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pendidikan nasional dan implementasinya. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang pengertian pendidikan nasional, kemudian pengertian sistem pendidikan nasional, yang ketiga fungsi sistem pendidikan nasional di Indonesia, yang keempat visi misi pendidikan nasional di Indonesia, yang kelima jenjang program pendidikan nasional, dan yang terakhir implementasi sistem pendidikan nasional. Nah, yang pertama pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, kemudian terdapat pihak-pihak yang menjadikan sebagai objek tarik-menarik. Dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai sistem. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kesatuan dari input, proses, dan juga output. Nah, kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional dijadikan sebagai tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Kemudian kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai proses. Nah, dalam halnya kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan manusia Indonesia dan berlangsung terus-menerus. Kemudian sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian terdapat dua fungsi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, fisik, dan emosional peserta didik agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, untuk fungsi yang kedua, membentuk watak dan peradaban bangsa. Sistem pendidikan berperan sebagai sarana untuk membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang baik dan juga berkarakter, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, visi dan misi pendidikan nasional. Yang terlebih dahulu adalah visi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian misi pendidikan nasional, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kemudian, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta pengembangan bahasa dan sastra. Misi yang terakhir, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian, untuk jenjang program pendidikan nasional terdapat 10. Yang pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan umum, pendidikan keagamaan,
pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, dan yang terakhir pendidikan profesi. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu implementasi sistem pendidikan nasional. Perwujudan atau implementasi pendidikan di Indonesia sangat berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang seharusnya pendidikan diberikan itu harus sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, akan tetapi di lapangan yang terjadi adalah sistem pendidikan di Indonesia masih lebih mengedepankan sisi kognitif peserta didik, sehingga mereka berpendapat bahwa anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran di sekolah adalah anak yang bodoh. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.